Selamat tahun baru Imlek. Saya ingin bacakan satu ayat dari Efesus 5 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terjemahan NLT saya lebih suka terjemahan ini karena lebih mudah dimengerti. Berkata demikian, make the most of every opportunity in these evil days. Atau manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada di hari-hari yang jahat atau di hari-hari yang sulit ini. Salah satu orang yang berdampak dalam hidup saya adalah tante saya. Dia adalah orang yang menabur Injil dan membuat saya kenal Tuhan. Sejak kecil, tante saya selalu berusaha memperkenalkan saya kepada Yesus. Dan waktu saya SMA, saya ingat betul suatu siang ketika pulang dari sekolah sampai di rumah, saya mendengar dia sakit dan masuk rumah sakit. Tapi karena hari itu saya capek sekali, saya berkata, nanti deh saya tidur siang dulu, nanti setelah bangun saya akan kunjungi dia ke rumah sakit. Dan jam 4 sore saya bangun dari tidur siang, dan waktu bangun saya mendengar bahwa dia sudah meninggal. Sedih banget, nyesel banget. Pengalaman yang sangat membekas buat saya. Saya pikir coba saya nggak menunda, coba saya nggak tidur siang, saya luangin waktu, tentu saya masih bisa ketemu dia mungkin untuk terakhir kali. Dan kira-kira mungkin cerita itu tentu bukan cuma cerita saya. Sebagian kita pernah tentu mengalami keadaan seperti yang saya alami, menyesal. Coba saya nggak tunda, coba saya lakuin itu waktu itu. Teman-teman, kira-kira mungkin itulah mood yang ditekankan pada ayat yang kita baca hari ini. Moodnya itu, ayo segera, lakuin sekarang. Jangan sia-siain kesempatan. Ada beberapa orang Kristen fanatik yang menentang untuk merayakan Imlek. Mereka bilang Imlek adalah hal yang gak alkitabiah. Tapi saya kurang setuju. Karena bagi saya, merayakan Imlek itu mirip seperti mungkin merayakan hari ulang tahun, merayakan ulang tahun pernikahan, atau merayakan tahun baru, dan lain sebagainya. Bagi saya, selama kita tidak melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan firman Tuhan, seperti sembahyang atau mempercayai hal-hal tahyul, contohnya di hari Imlek gak boleh nyapu, dan sebagainya. Bagi saya, selama kita tidak melakukan hal yang menentang dengan firman Tuhan, perayaan itu baik. Perayaan itu bisa dipakai sebagai waktu untuk mengucap syukur. Tapi perayaan itu juga bisa dipakai sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Ada dua hal yang hari ini saya ingin sharingkan. Yang pertama, kesempatan untuk menyatakan kasih. Kalau hari ini bisa berkumpul, tahun depan belum tentu bisa kumpul. Kalau hari ini bisa kumpul, maka pakai kesempatan kita bisa kumpul untuk menyatakan kasih kita kepada keluarga kita, kepada kerabat kita. Saya mendorong kita semua di hari Imlek merayakan bersama dengan keluarga walaupun terbatas karena pandemi. Tapi mari pakai kesempatan ini untuk kita menyatakan kasih. Keberadaan kita adalah bukti bahwa kita mengasihi keluarga kita. Saya mendorong kita mungkin kalau kita bisa beli sesuatu untuk keluarga kita. Setidaknya beli makanan kesukaan untuk orang tua kita. Ingat, tahun ini bisa, belum tentu tahun depan bisa. Jadi pakai kesempatan seperti kata firman Tuhan. Pergunakanlah dengan sebaik mungkin, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin kesempatan yang ada. Untuk apa? Yang pertama, pakai kesempatan Imlek ini untuk menyatakan kasih. Dan yang kedua yang juga sangat penting, pakailah kesempatan Imlek ini untuk menyatakan Injil. Ini penting sekali. Perayaan seringkali bisa dipakai untuk kita menunjukkan iman kita, menyaksikan iman kita. Dan berdoalah supaya dalam perayaan Imlek kali ini bersama dengan keluarga, Tuhan kasih kesempatan buat kita menceritakan Injil. Menceritakan Injil sama anggota keluarga yang belum kenal Tuhan, menceritakan Injil sama kerabat yang belum kenal Tuhan. Minimal, mari kita menceritakan tentang iman kita, menceritakan tentang Yesus. Gak usah khawatir, ingat, yang bikin bertobat itu Roh Kudus. Kita hanya bertugas untuk menceritakannya. Kesempatan ini gak akan selalu ada. Tahun ini ada, tahun depan belum tentu ada. Hari ini ada, besok belum tentu ada. So, pesan saya di hari menjelang Imlek ini, mari, seperti kata firman Tuhan,
Jangan sia-siakan kesempatan. Pergunakanlah dengan sebaik mungkin kesempatan yang ada. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih dan juga untuk menyatakan Injil kepada keluarga kita yang kita kasih. Pakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, belum tentu ada lagi. Semoga kita semua mempunyai kesempatan itu. Finian Kyler, Tuhan Yesus memberkati.